Oke, selamat malam. Kita unboxing sebuah monitor 23,8 ya, atau tepatnya 24 inch dari merek Dahua. Oke. Dahua ini merek dari China ya. Mungkin cukup asing mereknya karena biasanya kita yang mengenal kalau merek China untuk monitor komputer gitu ya, itu biasanya ya AOC yang udah cukup lama bermain. Kemudian ada Changhong itu saya juga ada monitornya, walaupun nggak serame AOC ya. Kalau AOC ini juga bilangnya banyak banget kayak gitu. Kemudian ada lagi merek-merek kayak dari Xiaomi ya yang udah besar seperti itu ya, dan macam-macam lah ya. Emang Dahua ini emang banyak dari kalian yang biasanya, dan saya sendiri juga memang kurang familiar untuk sebuah monitor ya. Tapi buat kalian yang suka main di CCTV apa pasti kalian pernah dengar produk Dahua, karena Dahua ini memang salah satu konsennya ya CCTV gitu. Makanya mereka selain punya CCTV ya mereka punya monitornya yang otomatis biasanya mereka bundling ataupun mereka gunakan untuk memenuhi lini CCTV mereka. Jadi CCTV ada monitornya dan ini lah kayak gitu. Jadi sebenarnya monitor ini mereka penuhi lininya untuk lini CCTV juga gitu ya utamanya. Dan kemudian mereka jual juga si monitor ini dengan berbagai macam ukuran plus berbagai macam fitur yang bisa digunakan di PC atau komputer seperti itu. Oke, ini salah satu yang termurah dari Dahua ya, walaupun sebenarnya ada juga yang lebih murah ya, di 22 in atau 19 in. Jadi kurang lebih 1 jutaan ya, 1 juta lebih, sedikit lebih 1,1, atau kalau kalian bisa di beberapa toko itu juga ada yang jual sekitar 1 juta pas kayak gitu. Ininya sejutaan lah gitu, sejuta kecil ya, sejuta kecil. Dan kita udah dapat 24 inch, udah full HD, refresh rate-nya 100 Hz, ada low blue filter, kemudian apa lagi ya, ada white angel, HDMI. Kemudian juga ini tuh kalau di beberapa toko ini mengatakan ini IPS ya, walaupun kalau gue cek-cek di website dan lain sebagainya ini masih pakai panel tipe VA ya. Cuman ya udah lumayan banget lah di harga sejuta kecil ya, sejuta pas itu ya. Yang paling murah menurut gue ini ya, yang udah full HD ya, ternyata yang masih HD dan sebagainya. Kemudian apa lagi ya, mungkin itu. Oke lah, kita langsung aja ya unboxing. Udah saya keluarkan. Oke, packagingnya biasa sih ya, standarnya monitor ya, nggak ada yang spesial gitu. Ini juga pakai kardus-kardus yang ya standar lah gitu. Oke, langsung aja ya. Pertama kalau kita unboxing ya, ini udah kita keluarkan. Pertama kita dapat kabel HDMI nya ya, dari bawaan. Ini juga standar biasanya kita beli monitor. Sekilas ini kabelnya standar banget ya, nggak ada yang spesial ya, sesuai dengan harga lah gitu ya. Udah menilah dikasih bonus ya. Kemudian dapat adapter ya, jadi adapternya modelnya kayak gini ya, udah yang langsung DC kayak gini outputnya, bukan yang colokan AC kayak gitu ya. Ini oke, ini di sini ada ketulis PGTEC. Saya nggak tahu ini pihak ketiga adapter ini atau memang PGTEC ini sumbernya dari mereka gitu ya, yang khususan untuk power supply-nya gitu. Saya nggak tahu juga, saya belum searching untuk ini ya. Intinya di sini tulisannya mereknya PGTEC ya, bukan Dahua ya kayak gitu. Oke, ini outputnya 2 ampere 24 watt 12 volt ya kayak gitu. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian dapat apa lagi, dapat kunciannya ya. Ini dapat kunci L pas beberapa bautnya. Kemudian ini dapat dudukannya ya kayak gitu. Ini dudukannya dari plastik. Kesan pertama sih ini enteng banget ya, biasa banget ya. Mungkin karena juga maybe monitor ini nggak terlalu berat mungkin ya, makanya juga ini biasa tuh ya. Dari bahan plastiknya plastik biasa standar banget, it's okay lah ya dengan harga lah ya. Kemudian ini dudukan, katakanlah ini dudukannya, ini lumayan tebal dudukannya ini ya. Kalau tadi apa penyangganya ini apa istilahnya ini ya,
ya penyangganya ya, penyangga lehernya lah ya, lehernya itu standar. Ini dudukannya lah yang cukup lumayan ya, ini walaupun juga enteng juga, tapi ini cukup agak tebel lah, nggak enteng banget, nggak kopong gitu ya, lumayan tebel kayak gitu, kayak gini. Oke, dan di sini ada buku petunjuk, manual, dan juga garansi. Kalau kita lihat sekilas, kita buka dulu coba ya guys, kita buka dulu. Oke, nah ini dapat buku manual ya, manualnya kayak gini, dan juga legal information regulatory kayak gini ya, manual dan apa istilahnya, buku ya manual lah istilahnya ya, dan garansi ya, ini dia garansinya ya, itu ya CCTV ya yang di depan ya, maksudnya bilang tadi ini mantekannya CCTV ya dahwa ini. Udah agak lama sih saya tahunya ya, 2017-18an lah saya udah pernah tahu tentang CCTV dahwa, tapi kalau monitor saya memang agak kurang pernah mendengar ya mereka punya monitor. Oke, ini kayak gini, ada masa berlakunya. Kalau monitor di sini mana ya, monitor kamera, bahkan di sini tuh nggak ada ya, nggak ada masa. Oh ini ada sini monitor, untuk monitor ini 36 bulan alias 2 tahun berarti ya untuk garansinya ya. Oke, lumayan lah ya kayak gitu. Tapi untuk service centernya nggak ada ketulis di sini ya, di mana-mananya. Dan ini ya, ini baru manualnya ini ya, tadi itu legal information kayak gitu ya, saya kayak peringatan lah ya, buku peringatan, panduan kayak gitu. Oke, kayak gini nih, lumayan niat untuk buku manualnya, tebel. Terus ini nggak tahu ini apa ini, nanti kita coba. Oke, kita coba keluarin dulu ya monitornya. Oke, sebelum kita berdirikan ya, ini jadi tadi dalam paket inline itu kita udah dapat kunci L kayak gini, yang dia ujungnya tuh ada ini obeng plusnya ya, jadi untuk ngebaut-bautnya ini cukup pakai bawaan sedikit. Misal kita di rumah nggak punya obeng atau apa tuh udah lengkap ya, jadi nggak perlu bingung-bingung nyari obeng. Yang tadi gue pakai ini udah cukup kuat untuk mengunci ini ya, 3 bautnya. Kemudian sistemnya di sini kalau kita lihat ada bisa untuk bracket ya, kayak gini, bracket kecil berarti ya, bisa kita pasangin bracket kayak gitu. Kemudian untuk interface-nya ada tetap masih ada VGA ya, sama HDMI di sini, dan di sini ada untuk powernya seperti itu. Oke, terus ini ada tombol-tombol, dan ini back panelnya terasa solid sih, dia kecil tipis solid gitu ya. Coba kita berdirikan dulu. Oh ya, sedikit informasi ya, tadi yang di bagian dalam buku manual, di dalam tadi ada kayak pin kecil ini ya, ini fungsinya ditutupkan ke sini ya, ke bagian dudukan. Jadi jangan lupa, ini jadi saya kelupaan, saya bongkar lagi, ini maksudnya di sini ya, kayak gini. Nah jadinya kayak gini ya untuk menutup bagian ini. Jadi jangan lupa tadi ada satu bagian yang berada di dalamnya bersama dengan kartu garansi dan lain-lain tadi, ini dipasangnya di sini, jangan lupa untuk dipasang. Oke, lanjut ya. Oke, nah setelah kita pasang kaki, kita berdirikan, jadinya seperti ini ya, cukup wide ya. Kemudian kita dekatkan, ini bezelnya cukup tipis ya harusnya ya, ini harusnya kalau bener bezelnya ya ini ya, bezelnya bawah biasa standar tebel, tapi kita lihat untuk bagian atas ini cukup tipis ya. Oke, mungkin kita coba nyalakan aja ya.